Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi, kegiatan webinar Guguk Jatim Cerdas yang akan dilaksanakan oleh Ibu Uci Agustiwulandningsih dari SMA Negeri 6 Malang dengan materi pembuatan video untuk pembelajaran daring dengan menggunakan Filmora. Untuk mempersingkat waktu akan kami persilakan kepada Ibu Uci untuk dapat memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Naning selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam hari warahmatullahi ini wabarakatuh. saya berkesempatan untuk sharing tentang pembuatan video untuk pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini. Diseminasi ini adalah hasil dari workshop Gubuk Jatim Cerdas. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah sering mungkin untuk melakukan editing video yang digunakan di share ke anak-anak. Nah, Filmora ini bisa dijadikan salah satu alternatif. Mungkin panjenengan sudah mengenal Canva, KineMaster, dan yang lain-lainnya. Nah, Filmora ini juga merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk membuat editing video. Kenapa Filmora dipilih di sini? Ada beberapa kelebihan dari Filmora, diantaranya dia lumayan ringan untuk laptop yang speknya rendah. Kemudian medianya cukup banyak, jadi Bapak Ibu bisa berkreativitas menggunakan Filmora ini lebih maksimal. Selain itu, Filmora ini juga termasuk salah satu aplikasi yang free. Sebenarnya ada yang berbayar, namun biasanya digunakan oleh YouTuber yang sudah memiliki konten dan memiliki pemasukan banyak. Nah, kalau untuk kita guru, kalau digunakan untuk pembelajaran daring saja, menggunakan Filmora yang free ini saya rasa sudah cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum menggunakan Filmora, kalau panjenengan sudah punya berarti sudah enak bisa langsung mempraktekkan, tapi kalau misalnya belum, panjenengan harus download dulu Filmoranya di Chrome atau di laman browser, kemudian diinstal terlebih dahulu. Mohon maaf ini sebelumnya saya tidak bisa menampilkan videonya karena ada trouble, jadi saya sampaikan step-stepnya aja. Setelah itu kalau sudah diinstal di komputer atau di PC atau di laptop, maka panjenengan bisa memasukkan email. Jadi registrasi dulu, kemudian memasukkan email untuk mendapatkan akun Filmoranya. Di dalam Filmora itu nanti kita bisa melakukan ada cutting video, memasukkan titles, memberikan transisi, kemudian editing audio. Biasanya kalau misalnya kita melakukan syuting video itu biasanya ada suara-suara berisik, nanti di Filmora itu bisa di-noise-kan, di suara-suara yang berisik itu bisa diheningkan. Yang dipelajari sampai yang dipelajari hari ini nanti sampai ekspor file Filmoranya. Nanti di ekspor ini biasanya agak lama prosesnya dan memang membutuhkan waktu, jadi memang harus bersabar ketika proses ekspor. Berikutnya, yang perlu dipersiapkan antara lain video, kemudian gambar-gambar, suara, dan yang jelas kalau hardware ini adalah perangkat kerasnya PC atau laptop kita, software yaitu softwarenya dari Filmora itu sendiri. Berikutnya, kalau kita mau download, kita cari di browser, download Filmora 9. Itu yang akan kita gunakan, ini yang sudah aplikasi Filmora yang sudah terbaru.
kita pilih yang free download. Kemudian, nah, panjenengan bisa melihat yang ada di tampilan di layar Bapak Ibu sekalian. Di situ kita menggunakan free download ya. Kemudian akan masuk di dalam komputer kita di download dan kita pilih yang Filmora. Itu ada apa namanya, filenya di situ, tapi masih belum file yang terdownload. Kita download dulu, biasanya diklik 2 kali seperti install aplikasi biasa yang lainnya. Berikutnya masuk ke editing videonya. Nah, ini kalau misalnya panjenengan sudah berhasil menginstal, sudah bisa login, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan di Filmora-nya, Filmora 9-nya. Kemudian kalau misalnya kita mau mulai editing video, next dulu, bentar. Nah, ini ya tampilannya. Jadi kalau kita misalnya mau mulai editing video, di situ ada media. Panjenengan bisa menambahkan di situ. Untuk media, videonya dimasukkan itu ada tanda plus ya. Kalau sudah memasukkan video yang dipilih, gambar-gambar yang dipilih, di situ ada tanda plus, itu untuk memasukkan video atau gambar ke dalam aplikasi Filmoranya. Berikutnya, kalau sudah memilih video atau gambar yang hendak di-editing, nah di sini ada beberapa contoh import. Ada kalau import media file, maka di sini untuk memasukkan media satu persatu atau lebih. Import media folder, ini memasukkan media dalam satu folder. Kemudian import from kamera, ini memasukkan dari kamera handphone atau ponsel yang sudah tersambung kepada PC. Dan import with instant cutter tool, ini untuk memasukkan media dengan memotongnya terlebih dahulu. Berikutnya, nah, kalau kita bisa juga melakukan rekaman melalui Filmora ya Bapak Ibu. Kalau tadi mau cara memasukkan filenya, sekarang kalau kita misalnya mau merecord atau merekam menggunakan Filmora, ada beberapa pilihan rekaman yang bisa digunakan. Di situ pilih file, mungkin panjenengan bisa sambil praktek di laptop atau PC masing-masing. Kemudian record media. Ada 3 macam record. Di situ yang pertama record from webcam, artinya merekam dari PC atau dari laptop kita. Kemudian record PC screen untuk merekam layar dari komputer. Kemudian record voice cover untuk merekam suara. Berikutnya. Nah, kalau mau menambahkan video dan media lain ke timeline, maka panjenengan bisa mengklik dan menahan atau menggesernya ke dalam timeline. Klik bagian media sebelah kanan, kemudian di-insert. Berikutnya, untuk menghapus media dari timeline digunakan delete. Pilih media yang akan dihapus, yang mana misalnya foto atau video yang mau dihapus, dipilih kemudian tekan delete atau klik kanan delete. Ini salah satu cara untuk menghapus media tanpa berjarak. Berikutnya, kalau panjenengan sudah memilih video yang mau diedit, sudah memasukkan gambar-gambar, kemudian mau menambahkan dengan judul, itu ada di title. Di title di sebelah atas itu panjenengan bisa memasukkan
kalau misalnya judul pembuka itu pilihannya sangat banyak sekali. Nah, ini salah satu kelebihan dari Filmora. Panjenengan bisa klik salah satu, kemudian kalau mau mengedit tulisannya atau kalimatnya bisa diklik 2 kali di sebelah kanan, kemudian nanti bisa memilih fontnya berapa, hurufnya mau huruf apa, itu bisa dipilih. Berikutnya bisa mengatur posisi judul juga ya. Jadi di title itu selain memasukkan kita mau mengisi apa, menggunakan di title itu ada pembuka, ada penutup, ada sisipan juga, semuanya lengkap di title. Panjangan bisa bermain-main di situ untuk menyisipkan ke dalam video yang hendak diedit. Berikutnya memberikan keterangan pada video klip. Mungkin mau panjenengan menampilkan misalnya pembelahan sel, terus khawatir anak-anak bingung, panjenengan memberikan tambahan di situ keterangan. Maka pilih menu title, kemudian dikasih subtitle. Tetap masih di title di situ, kemudian subtitle di situ nanti panjenengan bisa milih beberapa konten yang disediakan, tinggal diklik 2 kali, dirubah sesuai dengan keinginan. Berikutnya, menambahkan watermark. Nah, ini kalau misalnya mau menambahkan logo sekolah atau mungkin logonya Pemprov Jatim seperti itu, maka bisa memasukkan watermark-nya pada composting. Itu nanti tinggal di OK saja. Berikutnya. Nah, ini kalau panjenengan sudah bermain-main dengan foto, video, sudah menuliskan keterangan-keterangan, sudah merasa videonya bagus, coba di play dulu. Di sebelah kanan itu ada tombol play. Kalau memang sudah merasa sudah oke, fix, ini sudah bagus video editingnya, sudah ada opening, sudah ada penutupnya juga, kemudian ada transisi juga sudah dimasukkan, foto video semuanya sudah masuk, sudah diedit dengan bagus, persiapan untuk menyimpan. Nah, sebelum menyimpan ini panjenengan harus mengekspor dulu. Kalau sudah yakin semuanya bagus, sesuai dengan keinginan panjenengan semua, maka panjenengan tinggal mengekspor. Ada di situ di pojok kanan, yang tengah ya, tengah kanan itu bisa diklik ekspor. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa pada saat ekspor ini yang agak lama, membutuhkan waktu yang agak lama, kemudian juga kadang ada trouble di proses ekspor ini. Nah, kalau sudah ekspor, biasanya nanti kalau berhasil maka akan muncul pilihan, panjangan pilih yang MP4. Jadi yang MP4, kemudian dikasih judul di situ, judul videonya apa. Setelah itu save. Berikutnya. Nah, ini contohnya yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa format di situ, ada MP4, kemudian MWV, HE, VC, AVI, dan lain-lain. Panjenengan pilihnya yang MP4. Seperti itu, dan proses di sini memang agak lama. Nanti bisa panjenengan langsung share, maksudnya di save setelah proses ini berakhir. Berikutnya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai ya. Kalau sudah menyelesaikan sampai pada ekspor dan save, berarti sudah menyelesaikan editingnya. Tinggal panjangan lihat di laman penyimpanannya tadi disimpan di mana. Begitu Bapak Ibu, kalau misalnya ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali karena berbagai macam keterbatasan. Saya kembalikan kepada Bu Naning selaku host. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bagus sekali yang sudah didapatkan oleh Ibu Uci. Meskipun mohon maaf tadi terdapat kendala ketika sharing file, jadi terpaksa saya yang melakukan sharing dan Ibu hanya tinggal menjelaskan saja. Tapi tidak apa-apa. Mungkin dari pemaparan Bu Uci, mohon maaf ada yang akan ditanyakan oleh ibu sekalian peserta dari diseminasi kali ini. Kami persilahkan kalau ada silakan di unmute.